Selamat pagi, Salve. Perkenalkan, nama saya Agustina Firawati, nomor induk mahasiswa 253090048. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan BAT 3 tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Praktek pembelajaran akan dilaksanakan di UPT SD Negeri 2 Margodadi, Pringsewu, Lampung dengan materi Yesus memberi makan 5.000 orang dalam pelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 3 SD. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Nah, sudah sarapan belum? Sudah. Nah, baik. Sebelum kita memulai, sebelum kita berdoa, Ibu mau absen dulu hari ini. Siapakah yang tidak masuk kira-kira ya? Nanti kalau Ibu panggil namanya, silahkan menjawab hadir Bu sambil pakai gaya masing-masing seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, yang pertama Willy. Loh, mana gayanya Will? Hadir Bu. Ulang lagi Willy. Hadir Bu. Ya. Kedua Nathan. Oi. Yang ketiga absen 3 Iko. Oh, asik. Keempat Iqbal. Woi, 4 Tata. Asik. Terus yang terakhir Michelle. Nah, baik. Oke, semuanya lengkap, ada 1 2 3 4 12. Hadir semua ya. Ya, puji Tuhan hari ini hadir semua, sehat semuanya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bernyanyi sebentar, lalu kita akan lanjut untuk berdoa pembuka. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan adalah, kita berdiri dulu yuk. Kita berdiri dulu. Tahu lagunya Aku Daki-Daki? Tahu ya? Ya. Kita ulang dari awal ya. Semuanya bergerak. Gambarnya nggak muncul, nggak apa-apa. Hafalkah lagunya? Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit yang membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku mendayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan, di kanan kau ada, di kiri kau ada, atas, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Boleh duduk. Sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Siapa yang mimpin? Ayo, siapa yang mimpin? Ikut mau mimpin? Oke, yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa, sikapnya yang baik, duduk yang baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Iko sudah memimpin doa hari ini. Oke, sekarang kita akan lanjut. Masih ingat tidak materi kita minggu lalu tentang apa? Nah, nih, tentang materi kita itu tentang
Yesus dibaptis. Yesus dibaptis ini. Nah, di manakah Yesus dibaptis? Ya, benar. Di Sungai Yordan. Benar salah? Benar. Yesus dibaptis di Sungai Yordan nih. Di sini, di Sungai Yordan. Yang kedua, siapa toh yang membaptis Yesus itu? Yolin, apa Yolin? Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Jangan keliru ya, kan ada Yohanes muridnya Yesus, ada Yohanes Pembaptis. Yang membaptis Yesus di Sungai Yordan adalah Yohanes Pembaptis. Nah, ini adalah materi kita minggu lalu yang sudah selesai dan sudah kita kerjakan tugas kemarin ya, sudah selesai ya. Nah, sekarang kalian pernah mendengar cerita tentang Yesus memberi makan orang banyak? Pernah? Pernah kan? Di sekolah minggu atau di ketika doa lingkungan pasti diceritakan cerita ini. Nah, sekarang kalau kalian berada di tengah-tengah orang banyak itu, bagaimana perasaan kalian ketika berada di situ? Ketika makan bersama orang-orang itu, bagaimana perasaan kalian? Senang apa sedih? Oh, sedih bu, banyak orang, saya tidak kebagian makan banyak. Perasaannya? Senang. Siapa yang sedih perasaannya ketika makan bersama? Senang semua ya? Iya. Kita senang bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita, makan bersama. Lalu, kalau menurut kalian nih, mengapa tokoh Yesus ini mau memberi makan banyak orang? Kan nanti menghabiskan makanan. Nanti uangnya nggak cukup. Kenapa kok Yesus mau memberi makan orang banyak? Karena Yesus sayang semua manusia. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama-sama dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, lalu apa tujuannya? Tujuan kita mempelajari materi hari ini apa? Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah kita semua mampu mengenali Allah yang mencintai dan menyelamatkan umat manusia melalui peristiwa Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Banyak kan 5.000 orang? Banyak enggak 5.000 orang? 12 aja di kelas ini sudah penuh, apalagi 5.000 orang. Cukup enggak ini ruangan sekolah kita kalau menampung 5.000 orang? Dengan mempelajari materi hari ini, kita nanti jadi tahu bahwa Tuhan itu menyayangi kita, mencintai kita, dan menyelamatkan kita. Nah, dengan melalui hal yang paling sederhana, yaitu berbagi. Oke. Nah, lalu apa yang akan kita pelajari? Bagaimana proses belajar kita hari ini? Yang pertama kita bernyanyi. Sudah kan tadi bernyanyi? Sudah bernyanyi. Kemudian kedua kita akan diskusi kelompok. Ibu nanti akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang akan bekerja sama mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Lalu, nah, bermain sambil belajar. Nanti ada permainannya, ada 1 permainan. Permainan nanti siapa yang bermain dengan baik dapat hadiah. Mau nggak dapat hadiah? Mau. Siapa yang nggak mau hadiah? Mau semua kan? Nah, hadiahnya nanti adalah hadiah yang bergizi, yang berguna bagi tubuh kalian. Apa itu? Nanti kita lihat ya. Lalu, ya, kita nanti akan ada presentasi hasil belajar. Nanti dari berdiskusi kelompok ini, kalian akan mempresentasikan hasil belajar kalian di depan teman-teman kalian. Bisa? Bisa. Yuk, mari kita semua mulai belajar kelompok. Ibu akan bagi kelompok yang pertama. Kelompok pertama nanti ada Tata, ya, ada Tata. Kemudian ada Ibang, ada. Kemudian ada Michelle, ada Iko, Bena dan Nathan. Ada semua? Ada. Lalu kelompok kedua. Kelompok kedua ada Aleta, ada Suta, ada Yolin, Queen, Iqbal dan Willy. Ada semua lengkap? Lengkap. Nah, nanti silakan masing-masing kelompok buat 1 nama kelompok, nama murid Yesus salah satunya aja. Contohnya, kelompok 1 mau ambil nama Yakobus, kelompok Yakobus. Kelompok 2 nanti mau ngambil apa terserah. Ya, silakan ditentukan masing-masing kelompok 1 dan 2 memilih 1 nama murid Yesus untuk dijadikan nama kelompok. Paham? Mengerti?
Oke. Nah, sebelum kita memulai diskusi kelompoknya, Ibu akan menayangkan ada beberapa gambar makanan tentang makanan. Gambar yang pertama, gambar apa ini? Ikan goreng. Wah, enak ya pagi-pagi belum sarapan disuguhi ikan goreng yang wanginya wah semerbak sampai kemana-mana. Siapa yang suka ikan goreng? Ikan goreng. Siapa yang nggak suka ikan goreng? Bina nggak suka. Kenapa Bina nggak suka, Ben? Ada apanya? Oh, ada alergi. Oke, ya ada beberapa yang alergi dengan ikan. Ketika makan ikan goreng hati-hati karena banyak durinya ya. Ini adalah beberapa gambar makanan kesukaan, banyak lagi. Ya, kalian mungkin ada yang suka, Bu, makanan kesukaan saya itu buah-buahan. Saya sukanya minum susu. Ya, masing-masing di antara kita pasti makanan kesukaannya berbeda-beda. Saya sukanya nasi goreng, Bu. Saya nasi pecel, Bu. Nah, beda-beda ya. Nah, sekarang kita akan menonton video film tentang syukuran ulang tahun Nadia. Silakan perhatikan baik-baik, dengarkan yang baik. Nanti setelah menonton video ini akan ada soal pertanyaan yang akan Ibu bagikan dalam kelompok yang harus kalian jawab bersama. Syukuran ulang tahun Nadia. Sabtu pagi ini, rumah Nadia dipenuhi kesediaan. Hal itu karena hari ini adalah hari ulang tahun Nadia. Bunda menyiapkan kue ulang tahun khusus untuk Nadia. Karena ini adalah hari bahagia, Bunda pun berjanji akan mengabulkan permintaan Nadia. Selamat ulang tahun Nadia sayang. Semoga Nadia sehat selalu dan menjadi anak yang pintar ya. Wah, terima kasih Bunda. Bagaimana kalau Pesta Nadia pun dilanjutkan dengan permainan yang menarik dan berakhir dengan penuh keceriaan. Jika kita bisa menerima semua perbedaan ini, maka hidup kita akan indah. Oke. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kurang semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tadi kan sudah semangat. Masa sudah mulai loyo. Oke, baik. Tadi kita sudah menonton cerita tentang syukuran ulang tahun Nadia. Sekarang kita mulai masuk ke dalam kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan soal-soal yang harus kalian kerjakan, masalah-masalah yang harus kalian pecahkan bersama dengan kelompok. Silakan membentuk kelompok.
Oke? Ibu hitung sampai 10. Selesai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Selesai. Yuk, kita bermain dulu sebentar. Itu boleh dikumpulkan di mejanya dulu. Nanti setelah ini kita akan presentasikan. Bermain dulu sebentar, nanti ibu punya hadiah. Silakan berdiri di belakangnya meja. Permainannya gampang. Tahu kanan, kiri, depan, belakang? Tahu. Kananmu mana? Kanan. Kiri mana? Depan. Maju toh? Kalau belakang berarti mundur. Nah, karena sudah tahu kanan, kiri, depan, belakang. Ketika ibu bilang kanan, kalian gesernya ke kiri. Oh, jadi Lawan arah. Kanan. Ibu bilang kanan ya, kanan. Kalian ke kiri. Kalau salah, nanti duduk. Nanti yang bertahan lama, yang menang, yang dapat hadiah. Nanti yang salah langsung kembali ke tempat duduk. Ya. Yuk, 1, 2, 3, kita mulai konsentrasi. Kiri. Nah, yang salah duduk. Ya, sudah sama Iqbal duduk. Geser. Lanjut. Oke, 1, 2, 3, mulai. Kiri. Ya, sama Iko sama Ibam duduk. Nah, ada biskuit untuk kalian. Nah, semua dapat. Yang sudah dapat, boleh dimasukkan dulu ke dalam tas. Nanti kita makan sama-sama waktu istirahat. Oke, yuk. Sekarang kita akan, sebelum presentasi akan ada ini. Silakan kalian buka dulu Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Ya. Silakan kalian buka dulu. Injil Markus. Iya. Tuh, silakan sambil dibaca dulu masing-masing. Ceritanya adalah tentang Yesus memberi makan 5.000. Oke, sudah. Kalau sudah, di situ lagi juga ada pertanyaan-pertanyaan dari Alkitab. Silakan dibuka kembali soalnya, dikerjakan soal yang ada di situ, sesuai dengan bacaan Alkitab yang kalian baca barusan. Ada kan tadi? Mana? Sudah? Kelompok 1 sudah dibaca, kemudian dikerjakan. Lanjut, ada beberapa soal yang harus dikerjakan sesuai dengan bacaan Alkitab. Sambil dibaca, sambil mengerjakan. Soal yang pertama, ada berapa jumlah makanan yang tersedia? Kemudian nomor 2, mukjizat apa yang dilakukan oleh Yesus? 3, berapa jumlah sisa makanan yang terkumpul? Lanjut, nomor 4, bagaimana perasaan orang-orang setelah selesai makan? Yang terakhir, apakah cerita syukuran ulang tahun Nadia itu sama kisahnya dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang? Oke, sudah selesai Nathan mengerjakannya itu? Sudah. Baik, sudah selesai. Sekarang kita akan mulai mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Yuk kita sharingkan bersama hasil diskusi kelompok. Kita mulai dari kelompoknya Willy.
Silakan Wil, perwakilan satu kelompok Wil, boleh maju Wil. Kelompok namanya apa Wil? Kelompok apa Wil? Nah, silakan dibawa asinya ke depan dibacakan biar teman-temannya mengetahui. Yuk Willy, Willy sama Iqbal, boleh ke depan berdua. Nah, bacakan soalnya, kemudian jawabannya apa. Semua menyimak ya, sambil mendengarkan apakah benar enggak ya jawabannya. Yuk, yang keras ya Will. Yuk, nomor 1 Will. Apa yang dibuat oleh Bunda dan Nadia? Syukuran ulang tahun Nadia. Benar nggak jawabannya? Ya. Benar, oke. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompoknya Willy, benar. Yuk, nomor 2 Will. Dibuat oleh Bunda Nadia. Soto Banjar dan Ah. kue amparan. Benar nggak soto banjar dan kue amparan? Nah, Benar. Tepuk tangan lagi untuk kelompoknya Willy. Nomor 3 Will. apa yang dibawa oleh teman-teman dia bukan dari masing-masing teman Nadia. Ya, apa aja yang dibawa teman-temannya dia? Bunda membawa ayu untuk Nagasari. Indra bawa putu ayu, geduk, nagasari. Benar salah? Benar. Terus lanjut. Itu membawa pada kehidupan makan satu lempeng sebagai Keripik keladi. Benar salah? Benar. Lanjut. Donita membawa dusun cahaya dua panjang. Donita membawa dimsum, cakwe, sama kue keranjang. Benar apa enggak? Benar. Tepuk tangan lagi. Satu lagi. Soal yang terakhir, Will. Saya juga dalam acara ulang tahun sangat Bahagia. Bahagia enggak kalau dalam acara ulang tahun? Bahagia ya. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Willy. Kelompok Yohanes. Kita beri tepuk salut. Bisa nggak tepuk salut? Bisa nggak? Bisa gimana coba? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekali lagi ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih untuk kelompok Yohanes. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa? Oh, ada Nathan dan Iko. Kelompok apa Nathan dan Iko? Nama kelompoknya apa, Tan? Thomas. Nih, Thomas. Yuk, agak keras ya nomor 1. Ya, apakah dua cerita dari ulang tahun Nadia sama cerita tentang Yesus menggandakan roti itu sama kisahnya? Sama, karena dua-duanya mengisahkan atau menceritakan tentang berbagi makanan dengan sesama. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Yohanes. Kita beri tepuk salut lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih kelompok Thomas. Kita sudah berdiskusi kelompok bersama-sama memecahkan masalah yang ada. Sekarang apa sih yang dapat kita pelajari dari pelajaran hari ini? Iko? Yuk. Mulai. Konsentrasi. konsentrasi dimulai. Nah, kita lihat dulu lagi teman-teman. Apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini tadi apa? Apa? Berbagi. Ya, kita berbagi. Ya. Lalu ada apa lagi? Apa lagi ayo? Bersyukur. Iya, benar. Kita wajib bersyukur. Ada lagi, satu lagi. Ibu minta satu lagi. Tadi sudah berbagi, bersyukur, memakannya, menghabiskannya, tidak boleh membuang. Ya. Hari ini kita sama-sama belajar tentang kasih Tuhan terhadap sesama dengan cara yang sederhana, yaitu dengan cara berbagi makanan. Tadi ceritanya Nadia berbagi makanan dengan teman-temannya juga berbagi. Dalam kisah Injil Markus tadi Tuhan Yesus juga berbagi dengan 5.000 orang, banyak sekali. Nah, perbuatan sederhana itulah yang akan menumbuhkan sikap cinta kita terhadap sesama.
Lalu ketika kita sudah mendapat makanan, apa yang harus kita lakukan terhadap makanan itu? Pertama ya, berterima kasih entah kepada orang tua atau siapapun yang sudah memberi. Kemudian yang kedua, memakannya tidak boleh membuang, ya, kecuali makanan itu sudah tidak bisa dimakan lagi. Contohnya apa? Sudah basi, Bu, sudah berjamur, Bu. Nah, itu baru tidak dimakan. Tapi kalau makanan yang sudah diberikan, itu pasti makanan yang diberikan kepada kalian itu pasti makanan yang baik. Tidak mungkin orang lain itu memberikan makanan kepada kalian itu makanan yang kurang enak, enggak. Nah, lalu kita sudah sama-sama belajar, sudah tahu hari ini kita mendapat apa. Mungkin ada dari kalian yang mau bertanya, mungkin Bu, saya belum paham ini gimana ya? Ada yang bertanya enggak? Atau semuanya sudah mengerti, sudah paham? Ada yang sudah paham, benar ya? Sudah ya? Jadi kalau sudah paham berarti sudah bisa melaksanakan apa yang dikisahkan sama Yesus tadi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa nggak? Bisa. Kalau bisa berarti ini. Nah, kalau bisa berarti Ibu akan memberikan satu tugas belajar di rumah bersama orang tua. Tugasnya apa? Temukan orang di sekitarmu, satu saja. Boleh saudara, boleh tetangga, boleh orang lain yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan. Buatlah kado berisi sesuatu yang sangat dia butuhkan. Hiasilah seindah mungkin, lalu hadiahkanlah kado itu kepada orang yang dimaksud. Kerjakan tugas ini bersama orang tuamu. Mari kita diam sejenak, kita refleksikan apa sih yang sudah saya terima hari ini. Ya, apakah ketika kalian sudah mendapatkan makanan, kalian akan berbagi? Sudahkah saya berbagi dengan orang lain? Sudahkah saya membantu orang lain? Kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah sudah pernah melakukan apa belum? Kalau begitu sebelum kita menutup kegiatan belajar kita hari ini, kita nyanyikan dulu satu lagu 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberi. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke, ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, boleh sekarang silakan duduk, kita akan tutup dengan doa penutup. Yuk, siapa yang mau memimpin doa penutup? Siapa? Salah satu. Oh, Suta. Oke, Suta. Yuk, silakan Suta. Caranya agak keras Suta ya, biar teman-temannya mendengar. Yuk, kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah memimpin doa hari ini. Baik, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan. Jangan lupa untuk selalu membawa Alkitab dan bukunya masing-masing ya. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.